tidak terlalu banyak lagi mewajibkan hari ini untuk fotokopi. Tapi file dokumen sudah berbentuk file digital, dokumen digital. Kepala sekolah tidak boleh alergi atau gagap teknologi. Tidak boleh alergi dengan teknologi. Tidak boleh gagap dengan teknologi. Harus akrab. Kalau lemah, undang tenaga ahlinya, lakukan pelatihan. Memanfaatkan anggaran bos yang ada. Itu juga bukan duit kepala sekolah kok. Duit negara. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan, tadi mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru. Ada 11, ada 7, ada 4. Sekarang manajemen sekolah ada 13. Jadi semua butir inti ada 35. Ya. Semua butir inti ada 35. Jadi pertama, manajemen sekolah ini menyangkut visi, misi, tujuan. Semua aktivitas yang kita lakukan di sekolah harus bertujuan. Apalagi paradigma masyarakat Jambi ini banyak yang tidak bertujuan kalau kita lihat. Apa gawe pangah, tidak dolah. Mano Ci, kebetulan perempuan, nak kemana Ci? Tidak dolah. Padahal dia bertujuan mau beli cabai, mau pergi ke sawah, kubu, betalang, dan segala macam nebang kayu. Tapi begitu ditanya, mau ke mana wak, mau ke mana pawo, pangah, paci, patam, pande, pati. Oh wak, pade. Tak adalah. Kali ditanya tak adalah. Itu adalah proses yang tidak bertujuan. Di sungai ada orang mandi. Ngapa kau duduk di sana? Tidak adalah. Coba kalau saya ditanya, Bu, Soman, ngapa kau duduk di pinggir sungai itu? Saya jawab, ngintim orang mandi. Jelas, tujuan saya itu jelas. Ini suatu aktivitas yang tidak bertujuan. Aduh, Masya Allah, harus ada tujuan, jelas. Kemudian tujuan ini kita ukur, kita evaluasi, tercapai tidak. Kedua, visi, misi, dan tujuan itu setiap tahun kita evaluasi, kita ukur pencapaiannya, apakah masih sesuai atau tidak, atau perlu diganti atau diubah. Kepala sekolah melakukan supervisi. Saya mengingatkan saja kepala sekolah, mengingatkan itu. Nanti asesor kan dia kan tidak mau tahu asesor tuh. Dia sesuai ketentuan, di luar ketentuan dia tidak mau tahu. Supervisi itu ada 3, Pak. Supervisi perencanaan, supervisi pelaksanaan proses pembelajaran, dan supervisi hasil proses. Jadi supervisi administrasi, supervisi proses belajar, dan supervisi hasil proses belajar. 3 itu. Kalau di sekolah hanya mencantumkan instrumen 1, program tahunan ada,
program semester ada, RPP ada, kalender ada, analisis minggu efektif ada. Itu instrumen supervisi pada tingkat awal. Ya, kalau proses pembelajaran, Bapak Ibu masuk kelas, catat perilaku guru di dalam kelas. Yang ketiga, supervisi hasil proses pembelajaran. Nah, pihak sekolah, kepala sekolah, ya, harus memiliki kepemimpinan, semangat kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, sehingga bisa mengelola komunikasi yang baik. Jangan di sekolah itu terjadi gap, terjadi kelompok. Suatu sekolah gurunya 8 orang. Tahunya kelompoknya pun 8 pula. Jadi masing-masing orang jadi ketua kelompok, sekretaris dan bendahara kelompok. Guru 8 orang. Terpisah-pisah satu sama lain, ada gap. Nah, itu yang salah adalah kepemimpinan kepala sekolah yang tidak mengelola komunikasi dengan guru secara baik. Kemudian pelibatan masyarakat. Pihak sekolah atau madrasah menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat ada kontribusi. Ini diundang hadir rapat komite saja, orang tua masyarakat tidak mau. Yang salah siapa? Jangan nyalakan masyarakat. Nilai diri sendiri, Bapak Ibu. Diundang rapat komite, orang tua tidak mau. Padahal anaknya sekolah di situ. Masalahnya apa? Evaluasi. Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Nah, kurikulum itu disusun, kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun oleh sekolah atau madrasah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dan dikelola oleh sekolah dan madrasah. Setiap tahun dievaluasi. Pencapaiannya itu dievaluasi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua program sekolah dievaluasi. Jangan terjadi pembiaran. Nah, sekolah harus mengembangkan minat dan bakat siswa. Ya. Sekolah harus mengembangkan minat dan bakat siswa. Sekolah harus memfasilitasi. Sekolah harus punya program untuk mengembangkan minat dan bakat. Karena dewasa ini kita lihat banyak orang sukses karena mampu mengembangkan minat dan bakat. Bakat nyanyi, bakat model, bakat fotogenik. Kalau itu dikembangkan dengan baik, bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan bakat olahraga, bakat mengaji. Kalau dia bagus mengaji, tahfiz segala macam. Jadi sekolah dan madrasah harus memfasilitasi minat dan bakat siswa.
Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian BK. Manajemen sekolah harus mengelola BK. BK, bimbingan konseling. Kami tidak ada BK. Siapa saja yang di sekolah atau madrasah itu yang ditunjuk untuk mengelola BK sesuai aturan. Nah, menjelang guru BK hanya ada, bisa ditunjuk guru BK. Cuma dibuat rasio jam kerjanya 150 siswa, satu sama dengan sekian jam. Itu harus ada aturan-aturannya. Di SD tidak ada BK, di SD tidak ada BK karena guru kelas sudah merangkap BK. Nah, di sini saya informasikan sedikit, saya kasih tahu sedikit tentang BK. BK itu nyangkut bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, atau konseling sosial. Dan yang terakhir adalah bimbingan karir. 4 hal ini yang harus dilaksanakan oleh BK. Nah, kemudian manajemen sekolah ini di sekolah harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Bisa dilaksanakan sekali, bisa dilaksanakan 2 kali, di awal dan akhir tahun. Saya anjurkan itu 2 kali. Di awal anjurkan untuk evaluasi apa yang kurang. Di akhir untuk menilai lagi apa yang masih belum meningkat, apa yang belum meningkat. Jadi di awal dan di akhir laksanakan evaluasi diri sekolah dan madrasah atau EDS atau EDM. EDS atau EDM. EDS untuk sekolah, EDM untuk madrasah. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua tentang SPMI ini. Beberapa waktu yang lalu PMP itu sudah meluncing, kalau bagi sekolah ya, bagi sekolah sudah meluncing supervisi mutu. Nah, itu juga bisa digunakan. Tahun lalu 2020 PMP Jambi sebagai piloting di tingkat nasional sudah menyiapkan software supervisi mutu yang kontennya itu dibuat oleh tim BAN SM Provinsi Jambi bekerjasama dengan bersinergi atau berkolaborasi dengan tim LPMP. Jadi itu SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Jadi saya simpulkan guru yang baik itu bisa membuat kesimpulan di akhir pertemuannya. Baru melaksanakan refleksi dan evaluasi. Jadi guru yang baik itu jangan lupa menyiapkan kesimpulan. 1. IASP terdiri dari 4 komponen. Mutu lulusan, proses belajar, pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jangan lagi bicara standar. Tidak ada standar lagi. Kesimpulan kedua, mutu lulusan, komponen mutu lulusan ada 11 item pertanyaan. Proses pembelajaran ada 7 item. Mutu guru ada 4. Manajemen sekolah ada 13.
Semuanya 35. Itulah butir inti IASP. Yang ketiga, selain butir inti ada butir kekhususan yang setiap jenjangnya ada. Ini butir inti 35, udah kita bahas tadi, Bu. Ini butir kekhususan. Ya, ini butir inti. Selain 35 ada butir kekhususan setiap jenjang berbeda. Timbul pertanyaan, kami SMP kok tidak ada, SMA dan MA juga tidak ada. Memang tidak ada, yang ada cuma yang ini, kekhususan SD, SMK, SLB, SMP dan SMA, Madrasah Aliyah, tidak ada butir kekhususan. Nah, kita masuk ke mutu lulusan. Ibu-ibu harus sanggup, Bu. Saya harus ikut. Sebetulnya hari ini ada acara di Kominfo. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan kegiatan sosialisasi ini. Tapi saya memilih mengikuti kegiatan sosialisasi ini demi kepentingan Bapak-Bapak dan Ibu. Nah, kenapa saya tidak ikut kegiatan Kominfo? Karena pada kegiatan tersebut saya tidak diundang. Kalau di sini saya ditugaskan oleh Pak Ketua. Kita lihat, Pak. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Levelnya 4321. Bapak Ibu bisa baca. Level 4, level tertinggi. Nanti setelah ini berembuk dengan tim sekolah, guru-guru. Sekolah kita ini pantasnya di level berapa? Nah, kalau sudah diputuskan, ditetapkan, diconteng. Butir 1 level 3. Karena karena disiplin belum membudaya. Nampak sampah baru diperintah baru diambil oleh siswa dan guru. Siswa kalau ditegur oleh guru piket atau guru baru pakaiannya rapi. Masih ada siswa yang datang terlambat tiap hari. Nah, itu belum membudaya, Bu. Belum membudaya, Pak. Kalau masuknya jam 7, 7:04 siswa sudah datang semua. Nah, gurunya datang jam berapa? Jam 6:30. Guru siswanya datang disambut di pintu gerbang. Kalau gurunya datang jam 6:30, kepala sekolahnya sampai di sekolah jam berapa? Jam 6:15. Baru budaya itu tumbuh. Tapi kalau kepala sekolahnya datang jam 9, jangan harap, Bu. Jangan harap budaya disiplin itu bisa terjadi. Ini dipilih. Level 1, 2, 3, 4 menunjukkan indikator capaian kinerja sekolah Bapak dan Ibu. Nah, saat visitasi nanti, ingat saat asesor memvisitasi, baik itu datang langsung, luring maupun daring,
ataupun kombinasi luring dan daring. Asesor mengumpulkan data menggunakan triangulasi. Tri itu 3. 3 teknik, 3 metode. 1 observasi, 2 wawancara, 3 dokumen pendukung. Jadi Bapak siapkan dokumen bagus-bagus, dijilid pakai tinta emas, ditulis pakai huruf warna perak, kertasnya putih jadi tidak terbaca ya. Pokoknya bagus. Itu baru sepertiga, Bu, sepertiga. Karena masih ada wawancara dan observasi. Ibu katakan anak-anak di sini patuh 100%. Tapi guru menyampaikan tidak 100% lah Pak. Adalah sekali anak kami ini tidak pakai seragam. Ditanya siswa, apakah kamu 100% dari Juli sampai Juni berpakaian seragam ke sekolah? Siswanya jawab, kami beda punya pakaian seragam Pak. Nah, sudah. Ini contoh Bu. Nanti kalau asesor menggali data, siswanya ditanya, guru ditanya, orang tua ditanya, perwakilan komite ditanya. Tidak cukup dengan dokumen yang bagus-bagus, Bapak jilid. Dokumen ingat. Dokumen itu yang berlaku saat itu, Bu. Kecuali untuk butir 10 itu 3 tahun berturut-turut pada kelas terakhir. Saya mendengar salah satu sekolah menyampaikan, benarkah Pak bahwa nanti dokumen di print out 3 tahun berturut-turut, tidak lagi di print out. Sekarang zaman upload. Upload dokumen, bukan print out. Print out itu ngabisi kertas dan juga bukan 3 tahun. Tapi pada saat itu berlangsung. Nah, nanti berapa jumlah dokumen yang diupload nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Mustafa, tim IT BAN SM. Berapa ketebalan dokumen file yang masuk. Filenya jenis PDF, apakah bisa JPG atau apa, itu nanti juga dijelaskan oleh Pak Zainal. JPG, Bapak tahu dah Pak JPG? JPG itu Pak, janda perasaan gadis. Maka saya tanya ke bapak-bapak, jangan tanya ke ibu-ibu. Jadi JPG janda perasaan gadis. Nah beginilah nanti skema asesor mendapatkan data tentang sekolah bapak dan ibu. 1 diobservasi, 2 wawancara, 3 melihat dokumen pendukung yang bapak ibu upload pada Sispena. Saya kira ini cukup. Cuma saya ingatkan lagi, dokumen yang di-upload, dokumen yang disiapkan dalam bentuk dokumen digital atau dalam bentuk soft copy, PDF. Dokumen yang dibutuhkan tidak 3 tahun. Kecuali butir-butir tertentu, nomor-nomor tertentu yang menagih 3 tahun. Misal, butir 10. Itu diminta rekap nilai akhir 3 tahun terakhir kelas terakhir.
Berarti kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA, SMK, MA, Madrasah Aliyah berarti kelas 12. Jangan menyiapkan nilai dari siswa kelas 1. Tidak seperti itu. Pahami benar-benar instrumen, pahami indikator dan aspek, pahami nama dokumen. Nanti dokumen mana yang diupload. Ingat, tidak 3 tahun. Kecuali butir-butir tertentu. Ini sekolah sudah fotokopi 3 lemari kabarnya. Dokumen 3 tahun yang lalu disiapkan. Itu salah. Kalau mau bertanya, tanya ke Ban SM. Tanya Pak Ketua, tanya saya. Izin Pak ya, izin. Nah, yang ingin menghubungi saya ini nomornya Pak. Nah, bisa langsung tanya sama saya, insya Allah saya jawab. Silakan jalin komunikasi saya. Ada yang kurang jelas, perlu menghadirkan anggota PAN ke tempat Bapak, kami juga bersedia Pak. Untuk melakukan bimbingan teknis, kalau memang melalui Zoom ini tidak maksimal. Oke Pak ya, Bapak Ibu semua. Nah ini, itu nama dan nomor saya. Baik, ini bagian akhir. Ada pesan singkat Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan diletakkan di atas kursi. Karena bisa menusuk pantat. Bapak dan Ibu ada yang pernah ditusuk jarum enggak? Karena jarumnya di atas kursi. Kalau ada ucapan saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Karena bisa merusak martabat. Nah ini pantun ini khusus tahun 2021 Pak. Karena biasanya pantun itu bersaja AB-AB. Bait pertama, kedua merupakan sampiran, bait ketiga dan keempat merupakan isi. Nah sekarang bersaja AAAA. 6 ini 3 baris sampiran, 3 baris isi. Nah ini pantun 2021 Pak. Melalui pendekatan apa ini, puisi lama, puisi baru, saya tidak tahu, tapi inilah adanya Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada yang perlu dipertajam, silakan ditanya di ruang chat atau sekarang boleh ditulis di ruang chat. Nanti tim kita akan membacakan saja pertanyaan-pertanyaannya. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk